Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih sehat? Tetap semangat tentu saja ya. Ketemu lagi dengan channel ini. Teman-teman yang baru saja bergabung, terima kasih sudah bergabung. Dan Alhamdulillah, Mas Oji Channel kembali menemani kebersamaan teman-teman semuanya di rumah, dimanapun kalian semuanya berada. Hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya seperti biasa tentang hal-hal yang mungkin teman-teman rasakan saat ini. Nah, Alhamdulillah beberapa hari yang lalu teman-teman ada yang curhat ya, kenapa hari ini males, kenapa bikin kontennya nggak semangat gitu kan. Artinya ada sebuah penyakit, yaitu penyakit kemalasan. Nah, Alhamdulillah hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana agar kita menghilangkan penyakit malas itu ya. 5 cara agar kita tidak menjadi pemalas. Oke, yuk kita dengar intro dulu. Baik, 5 cara agar kita tidak menjadi pemalas. Ups, tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru saja bergabung untuk bertemu dengan channel ini, yuk menekan tombol like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan semakin bermanfaat untuk orang banyak. Langsung saja teman-teman, kita masuk kepada 5 cara mengatasi penyakit malas. Oke, apa itu? Ini dia. Yang pertama, belajar untuk selalu melakukan hal-hal yang produktif tapi menyenangkan gitu loh. Nah, apa itu? Kegiatan apapun bisa kita lakukan. Yang intinya adalah kegiatan tetap dalam koridor produktif dan bermanfaat, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Kalau kita lagi males bikin konten, males ngapa-ngapain, nah ini tanda tanya kita sudah mulai gabut, sudah mulai bosen. Untuk itu teman-teman harus belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif tapi menyenangkan. Apa misalnya? Temukan hobi-hobi barumu. Misalnya teman-teman yang lagi pingin membuat kreasi ya, membuat sebuah kreasi, karya-karya tersendiri, bisa jadi nulis, membuat vlog, membuat konten-konten kreatif. Ini menjadi hobi baru misalnya ya, dan teman-teman bisa melakukan aktivitas itu, kemudian dibuat jadwal secara rutin sehingga aktivitasnya tidak membosankan. Nah, inilah salah satu cara agar kita tidak males nantinya. Buat jadwal secara rutin, aktivitas baru yang menjadikan kita lebih kreatif lagi ya, dengan teknik agar kita tidak lagi melakukan hal yang monoton, dengan cara-cara, dengan teknik-teknik yang baru kita temukan. Dan ini bisa menjadi hobi kita tentu saja. Yang mungkin misalnya ingin bertanam, yuk bikin tanaman apa, menanam apa di kebun misalnya, atau bikin konten dengan media yang sudah ada, bikin konten yang terbaru misalnya yang menjadi hobi kita, minat kita. Yang lagi senang nulis, bikin tulisan, bikin karya, bikin artikel. Nah, tentu semuanya harus dilakukan dengan hati yang senang, tidak bersedih, tidak sambil marah-marah. Jadi tadi kuncinya yang pertama adalah belajar melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, agar tidak menjadi seorang pemalas adalah lakukan tugas dan kewajibanmu sekarang juga. Jadi tidak lagi menunda-nunda. Jadi apapun yang menjadi tugas yang sudah terjadwal ya, supaya tidak timbul males, bosen dan sebagainya, segera saja lakukan. Semua tugas-tugas yang sudah terjadwal itu menjadi kewajiban kita dan beban kita untuk bisa dilaksanakan. Kalau tidak segera dilaksanakan, ya akan tertunda-tunda. Jadi lakukan saja tugas-tugas yang sudah terjadwal itu sekarang juga. Yang sudah terjadwal tentu banyak, misalnya padat ya, banyak tugas-tugas yang di deadline. Ini harus selesai, ini harus rampung dan sebagainya. Maka lakukan saja tugas-tugas itu sekarang, tidak nanti atau besok. Jadi tidak ditunda-tunda. Nah, ini salah satu tips atau cara agar kita bisa keluar dari zona yang namanya kemalasan itu tadi, teman-teman. Lakukan tugas-tugasmu sekarang juga. Ayo, sekarang lakukan. Nah, gitu ya, teman-teman. Yang ketiga, apa yang ketiga? Supaya kita tidak terjebak dengan penyakit kemalasan ternyata adalah jangan menunda-nunda kegiatanmu, jangan menunda-nunda tugas dan pekerjaanmu. Ini penting teman-teman. Ini lanjutan dari yang kedua tadi. Lakukan sekarang juga. Yang ketiga adalah jangan menunda-nunda kerjamu, jangan menunda-nunda aktivitasmu. Kenapa? Setiap kita menunda ya dengan dalih membuat acara yang lain,
harus menunda tetapi dengan masih chatting dengan teman, WhatsAppan, bermain media sosial, sementara tugas kita masih banyak. Ini artinya kita menunda-nunda ya. Jadi teman-teman nggak boleh lagi menunda-nunda setiap tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita ataupun tugas-tugas yang membuat kita memang harus bekerja, harus melakukan aktivitas. Jangan ditunda hanya karena kegiatan-kegiatan yang malah nanti akan membuat jadwalmu berantakan, tugasmu hancur, nggak bisa dilaksanakan. Nah, maka jangan melakukan penundaan-penundaan, karena setiap penundaan itu akan memakan waktu dan waktu itu akan terbuang habis sehingga pekerjaanmu bisa tidak produktif, tugas-tugasmu tidak bisa kamu laksanakan. Maka teman-teman jangan lagi menunda ya. Yang keempat, nah ini teman-teman, yang keempat supaya kita bisa terhindar dari penyakit kemalasan, caranya adalah bikin jadwal yang rutin yang bisa kamu sesuaikan dengan semua agenda-agendamu setiap hari. Membuat jadwal secara khusus semua agenda-agenda yang sudah kita rencanakan itu sangat penting supaya kita memiliki rambu. Setelah ini schedule-nya apa, setelah ini apa, hari ini apa. Ini penting. Kalau kita tidak melaksanakan jadwal sementara tugas-tugas kita banyak misalnya, timbullah kita penundaan-penundaan tadi. Nah, makanya buatlah jadwal supaya kegiatan-kegiatanmu, agenda-agendamu itu bisa tersusun, terstruktur secara rapi. Bukan sekedar hanya untuk bekerja saja, teman-teman, tetapi jadwal waktu untuk bekerja, jadwal untuk waktu bersenang-senang atau refreshing. Supaya tidak saat kita bekerja kita hanya santai-santai, atau pada saat waktunya kita santai, bersenang-senang kita masih sibuk. Jadi harus dipisah. Buat jadwal secara khusus, waktunya untuk bekerja dan waktunya untuk bersantai atau refreshing. Nah, penting refreshing. Kenapa? Tentu kalau semuanya dibuat jadwal untuk bekerja, pasti kita bakalan stres. Makanya harus ada masa atau waktu di mana kita juga bisa memilah waktu kita untuk masa-masa refreshing atau bersenang-senang atau ya melepaskan kepenatan, melepaskan dengan berbagai macam cara. Caranya apa? Banyak caranya, teman-teman lebih paham. Tidak ada lagi masa untuk menunda-nunda. Yang kelima. Nah, yang kelima apa teman-teman? Supaya kita bisa keluar dari zona penyakit kemalasan itu tadi, ternyata adalah just do it. Lakukan sekarang juga. Jangan lagi nanti, jangan lagi besok. Lakukan sekarang saja. Teman-teman tidak perlu lagi membuat sebuah alasan untuk bersantai-santai sehingga kita masih asik dengan dunia kemalasan itu. Lakukan sekarang, lakukan sekarang, lakukan sekarang. Hilangkan penundaan itu, jauhkan diri dari rasa malas. Dan memang bahwa rasa malas itu obatnya apa ya? Obatnya ada nggak? Nggak ada obatnya, tetapi bukan berarti nggak bisa disembuhkan. Kalau kita sudah punya habit malas, bukan berarti nggak bisa kita menyembuhkan penyakit malas itu, tetapi salah satu cara efektif adalah melakukan sekarang juga, dan jangan lagi kita menunda-nunda pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Aktivitas keseharian kita terlalu sia-sia kalau hanya digunakan untuk bermalas-malasan. Meskipun hari ini kita dianjurkan untuk tetap stay di rumah, ya, rebahan di rumah, tetapi kaum rebahan itu tetap harus membawa perubahan. Jangan sampai kita rebahan, tapi tidak membawa sebuah perubahan. Lakukan sebuah perubahan, keluar dari zona kemalasan. Apapun yang bisa kita lakukan dengan prinsip produktif dan bermanfaat, insya Allah akan menjadi lebih menyenangkan dan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas kita bisa terselesaikan. Asal kita bisa lakukan sekarang juga, just do it. Itu tips yang kelima. Begitu tadi teman-teman, 5 cara agar kita keluar dari zona kemalasan, agar kita terhindar dari penyakit malas. Tentu saja banyak sekali tipsnya, teman-teman bisa tuliskan tambahan apalagi di komentar yang mungkin menurut teman-teman bisa menjadi obat mujarab, ya, menjadi solusi terbaik agar kita keluar dari zona malas. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang senantiasa terhindar dari rasa malas dan diri kita dihiasi dengan kegiatan-kegiatan produktif yang bermanfaat. Hari-hari kita menjadi lebih baik lagi sampai kapanpun. Itu tadi teman-teman 5 cara yang sudah kita berikan secara sharing dengan teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kegilafannya. Ups, sebelum saya pamit seperti biasa, teman-teman yang sudah mendukung, saya tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih dan salut buat teman-teman karena sudah mendukung dan mensupport channel ini. Yang baru saja bergabung dan menyimak channel ini, yuk kita dukung channel ini agar terus berkembang. Caranya bagaimana? Caranya dengan menekan tombol like, share, komentar, dan subscribe supaya channel ini tetap berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Baik teman-teman semuanya, saya pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.